Selamat siang adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Francisco Toti Udasowi dari kelas 10-2 SMP Negeri 1 Sebamban. Maksud saya membuat video ini, saya ingin memberikan sedikit khotbah yang berjudul memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik dari 2 Korintus 8 ayat 2-7. Hari ini mari kita renungkan apakah kita sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan kita, atau kita masih berhitung untung rugi, mementingkan diri kita sendiri secara berlebihan dan tanpa rasa bersalah, mengemplang apa yang menjadi hak Tuhan. Tuhan telah begitu luar biasa mengasihi kita. Dia selalu memberi yang terbaik kepada kita. Rancangan yang Dia sediakan adalah yang terbaik untuk menatap hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itulah kita seharusnya sadar posisi kita dan memuliakannya dengan segala yang terbaik dari diri kita, bukan hanya persembahan dalam bentuk uang, tapi justru yang terpenting adalah diri kita sendiri. Maka karena itu, saudara-saudari, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sudahkah kita mempersembahkan yang terbaik dari diri kita kepada Tuhan? Atau kita masih mentolerir dosa-dosa yang kita anggap kecil sambil terus mengaku sebagai umat yang mengasihinya? Mari kita berikan segala yang terbaik bagi Tuhan, karena jika orang saja kita hormati, Tuhan jauh lebih dari layak untuk itu. Selanjutnya, surat Paulus ini berkaitan dengan upaya untuk menggalang dana bagi jemaat Yahudi di Yerusalem yang sedang menghadapi kesulitan di kesulitan situasi, politik, dan ekonomi, membuat mereka mengalami krisis yang cukup panjang. Gereja Korintus termaksud salah satu pendatang dana. Mereka mengumpulkan persembahan setiap minggu, walaupun di bawah penganiayaan dan kemiskinan yang parah dan sangat sulit. Gereja-gereja di Makedonia memberi lebih banyak, bahkan melampau kemampuan mereka. Selanjutnya ayat 2-3, mereka sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan dan memberi berdasarkan kerindangan mereka, semata-mata hanya untuk kita menyenangkan hati Allah. Adik-adik sekalian, ada 2 hal yang mereka lakukan. Yang pertama, mempersembahkan hati kita kepada Allah. Ini termaksud juga mempersembahkan uang kita. Yang kedua, kita memberi untuk pekerjaan Allah, sebagaimana Allah telah menggerakkan dan mengarahkan hati kita untuk mendukung pekerjaan Allah di muka bumi ini. Ingatlah adik-adik sekalian, di 2 Korintus memberi digambarkan sebagai kasih karunia yang ditempatkan Allah dalam hidup kita, dan kasih karunia itulah mendorong kita untuk memberi dengan murah hati kepada orang lain. Marilah sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita yang telah menerima kasih karunia dari Allah, kiranya menyadarkan kita bahwa kita bahkan hanya menerima sesuatu dari Tuhan Yesus saja. Tetapi ada saatnya kita memberi sesuatu kepada Tuhan Yesus, baik di dalam pelayanan, di dalam sekolah, maupun di dalam keluarga. Dan semua kita lakukan hanya untuk Tuhan Yesus saja, walaupun dalam keadaan sulit, bahkan menjadi alasan untuk tidak memberi. Tetapi dengan kondisi ini boleh mendorong kita untuk melakukan perbuatan baik, yaitu dengan memberi yang terbaik kepada saudara-saudara
memberi yang terbaik kepada orang tua kita yang seiman dan yang lainnya, sehingga mereka boleh melihat Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Dan mereka memuliakan Bapa yang di surga, sehingga kerajaan Allah semakin diperluas di muka bumi ini. Amin. Cukup sekian khotbah singkat dari saya. Jikalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.